Ibu mertuaku sungguh kejam. Hanya karena salah ambil minuman, aku disiram jus jeruk oleh ibu mertuaku di depan tamu undangan. Pesta ulang tahunnya, beberapa saat kemudian, ku buat dia menangis menyesal. Namaku Aulia. Usia pernikahanku baru 3 bulan, tapi rasanya seperti bertahun-tahun. Aku menikah dengan Revan, pria yang dulu duduk di bangku paling depan saat kuliah, yang selalu datang dengan kemeja rapi dan rambut disisir ke samping. Pria yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa menembus kelas sosial, status, dan pandangan orang. Kupikir, setelah menikah, aku akan merasa aman. Tapi ternyata pernikahan ini bukan rumah yang menghangatkan, melainkan benteng dingin yang mengurungku. Aku ingat hari pertama menginjakkan kaki di rumah keluarga Revan. Sebuah rumah besar, mewah, dan terasa lebih seperti museum ketimbang tempat tinggal. Dindingnya dipenuhi lukisan nenek moyang yang tampak selalu menatapku dengan tatapan mencela. Aku berdiri di depan pintu, menggenggam tangan Revan erat-erat. Jantungku berdebar saat pintu besar itu dibuka oleh seorang wanita setengah baya dengan kebaya modern dan sanggul rapi. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya tajam, bibirnya tertarik ke bawah, dan suaranya dingin ketika berkata, "Jadi ini, Aulia, yang katanya dosen honorer itu." Revan mencoba tersenyum, mencoba menormalisasi ketegangan yang baru saja menyambut kami. "Iya, MA. Aulia istriku." Perempuan itu, ibunya Revan, Bu Ratna, berdiri mematung, lalu membalikan badan tanpa sepatah kata. Kami harus mengikuti dari belakang seperti tamu tak diundang. Saat masuk ke ruang tengah, suasana lebih dingin dari pendingin ruangan yang menyala kencang. Di sana ada kakaknya Revan, tante-tante bergincu merah terang, dan sepupu-sepupu yang sibuk menggeser layar ponsel sambil melirikku sambil berbisik-bisik. "Lihat tuh, bajunya sederhana banget. Katanya lulusan universitas negeri, tapi gayanya kayak guru TK. Pantes Revan jarang pamer istrinya." Aku mencoba tersenyum. Kupikir, mungkin mereka cuma butuh waktu. Tapi aku salah. Malam itu, di meja makan besar berlapis taplak putih, Bu Ratna menatapku seolah aku membawa wabah. "Kamu bisa masak rawon?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan. "Bisa, Bu. Saya biasa masak rawon untuk papa di rumah." Ia mengangkat alis. "Oh, papa kamu petani, ya? Lidah petani sama lidah orang sini beda." Revan tersedak. Aku ingin menghilang dari ruangan itu. Tapi aku hanya menunduk, menggenggam sendok seperti menggenggam harga diriku yang mulai runtuh. Sejak hari itu, aku tahu, aku tidak diundang. Bukan hanya ke rumah ini, tapi ke dalam hidup keluarga ini. Revan bilang aku bagian dari mereka. Tapi tak pernah ada ruang untukku di meja mereka. Aku hanyalah bayangan, selalu ada, tapi tak pernah dilihat. Pagi hari, saat aku keluar kamar untuk menyapa, Bu Ratna pura-pura menelepon. Kakak iparku, Dinda, hanya menatapku datar saat aku menyapanya. "Selamat pagi, Mbak Dinda." Ia menjawab tanpa menoleh. "Pagi." Lalu melanjutkan obrolannya dengan sepupunya. "Kamu tahu nggak, Vin? Dulu Revan itu hampir tunangan sama anak dokter. Loh, cantik, tinggi, putih. Malah nikah sama Aulia. Kamu masih inget nggak, Yuli?" Yuli terkekeh. "Ingat banget.
Yang kuliah malam-malam itu, kan? Yang rambutnya digelung kayak ibu-ibu ngajar PKK. Aku ada di ruangan itu. Tapi mereka berbicara seolah aku tak ada. Seolah aku hanya udara. Saat aku kembali ke kamar, air mata tumpah begitu saja. Revan mengusap punggungku. Sabar ya, sayang. Mama memang belum bisa menerima. Hari pertama aku resmi menjadi istri Revan. Kami baru saja sampai di rumah keluarga besarnya setelah resepsi sederhana yang hanya dihadiri keluarga dekatku dan beberapa teman kampus. Perutku masih terasa hangat karena makanan pernikahan yang tadi aku makan tergesa, tapi hati ini dingin, beku, tepatnya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar 2 lantai yang lebih mirip galeri antik daripada tempat tinggal. Pilar-pilarnya menjulang, pagar besi berukir emas, dan taman yang terlalu rapi untuk disentuh. Aku menarik napas panjang. Kupikir, mungkin aku hanya gugup. Revan menggenggam tanganku. Siap masuk ke dunia baruku, sayang? Katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu meski gugupku menari-nari di perut. Kalau dunia itu ada kamu di dalamnya, aku siap. Pintu terbuka, dan di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan wajah dingin dan tatapan tajam. Bu Retno, Ibu Revan. Gaunnya serba krem, berlapis mutiara, dan penampilannya seperti perempuan yang sudah menilai harga seseorang dari ujung kepala sampai kaki hanya dalam 1 detik. Aku tersenyum dan segera menyodorkan tangan. Assalamualaikum, Bu. Ia menatapku, lalu hanya menautkan kedua tangannya di depan dada. Tak menjabat, tak tersenyum. Masuk. Tapi jangan bawa kebiasaan kampungmu ke sini, katanya sambil membalikkan badan, membiarkan aku terdiam dengan tangan yang menggantung di udara. Aku tersenyum kikuk, menatap Revan yang terlihat canggung, lalu mengangguk pelan. Ayo masuk, katanya sambil menggandengku. Di dalam rumah, dingin AC kalah oleh dinginnya suasana. Ada 2 orang perempuan yang duduk di sofa, salah satunya mengenakan baju branded dengan logo besar di bagian dada. Satunya lagi lebih sederhana, tapi sorot matanya tajam menilai. Itu Dinda, kakakku. Satunya sepupuku, Tiwi, bisik Revan di telingaku. Oh, yang sering kamu ceritakan itu ya, bisikku balik. Revan tertawa pelan, lalu menyuruhku duduk. Tapi sebelum aku bisa duduk, Bu Retno berkata tanpa menoleh. Suruh pembantu angkat semua koper kalian. Aulia, kamu jangan cuma diam, ke dapur sana. Lihat, bisa bantu apa. Di rumah ini, semua orang punya tugas, termasuk menantu. Aku kaget. Bahkan belum sempat duduk, aku sudah diperintah. Tapi aku tersenyum kecil. Kupikir, tak apa, aku memang harus belajar menyesuaikan diri. Iya, Bu. Aku melangkah ke dapur sambil menenangkan diri. Di dapur, seorang wanita tua sedang memotong wortel. Ia menatapku ramah. Kamu pasti Bu Aulia, ya? Katanya sambil tersenyum lebar. Saya Embok Warti. Sudah kerja di sini sejak Revan kecil. Iya, Embok. Saya Aulia. Senang ketemu Embok. Ibu memang orangnya agak tegas. Tapi hati-hati juga ya, Nak. Di rumah ini, semua gerak-gerikmu diperhatikan. Aku mengangguk. Tak tahu harus berkata apa. Setelah makan malam yang hening, hanya diisi oleh suara sendok dan garpu, aku dan Revan akhirnya masuk ke kamar yang telah disiapkan di lantai atas. Kamar besar, bergaya kolonial,
dengan ranjang kayu jati dan cermin besar di dinding. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela. Revan duduk di sampingku, meraih tangan kiriku. Aku minta maaf soal mama. Dia memang agak keras. Aku tersenyum tipis. Keras bukan berarti kasar, Van. Aku nggak nyangka, hari pertama aku masuk rumah ini, aku udah dianggap kotor. Enggak gitu, sayang. Mama cuma. Dia bilang jangan bawa kebiasaan kampung. Aku bukan sampah yang kau pungut dari pinggir jalan, Van. Suaraku bergetar. Revan terdiam. Wajahnya menegang, lalu mencoba tersenyum. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi aku janji, pelan-pelan mama bakal berubah. Aku tak menjawab. Aku hanya bangkit dan menuju kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku duduk di kloset, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya sebagai istri, aku menangis. Tanpa suara, hanya air mata yang turun deras. Aku ingat jelas, waktu kecil aku sering berhayal. Kalau sudah menikah, aku ingin punya mertua yang seperti ibuku, hangat, suka memasak bersama, bisa saling cerita soal Revan saat kecil, bisa duduk berdua di sore hari menyeduh teh dan membicarakan hal-hal remeh seperti warna sprei. Tapi kenyataan menamparku keras. Tak ada teh, tak ada obrolan ringan, tak ada senyum. Yang ada hanyalah mata yang selalu menghakimi, bibir yang selalu mencibir, dan sikap yang menganggapku seperti virus yang harus dijaga jaraknya. Malam itu, saat aku keluar dari kamar mandi, mataku sembab. Revan menatapku dengan rasa bersalah. Aulia. Aku menggeleng. Aku hanya butuh tidur. Besok mungkin semuanya akan lebih baik. Hari ketiga aku tinggal di rumah itu, ibuku datang. Aku masih ingat wajahnya ketika turun dari angkot, menggenggam kotak kue kecil berisi jajanan pasar yang dulu selalu jadi camilanku setelah pulang sekolah. Ibu bawa kue cucur, kesukaan kamu, katanya dengan senyum lebar saat aku membukakan pagar depan. Aku langsung memeluknya, erat. Kehangatan tubuh ibu seolah mencairkan dinginnya rumah itu. Rasanya seperti pulang ke pelukan yang selalu menerimaku tanpa syarat. Masuk yuk, Bu. Kamu pasti capek, panas-panasan. Kami melangkah masuk ke ruang tamu. Suasana hening seperti biasa, dengan wangi ruangan yang terlalu kuat seperti berusaha menutupi sesuatu yang busuk. Di sofa tengah duduk Bu Retno dengan kakak ipar, Dinda. Mereka sedang melihat-lihat katalog perhiasan sambil sesekali menunjuk dengan suara pelan, seperti sedang memilih cincin kawin untuk orang yang mereka sukai, bukan untuk menantu yang tak mereka kehendaki. Aku memperkenalkan dengan hati-hati. Bu, ini ibu saya, Ibu Ani. Ibuku tersenyum ramah, menyodorkan tangan. Assalamualaikum, Bu. Saya ibunya Aulia. Maaf baru bisa mampir. Bu Retno menoleh sekilas. Tatapannya dingin, lalu menatap tangan ibu yang terulur, sebelum akhirnya berdiri tanpa menyambut. Waalaikumsalam. Ia melipat tangan di dada. Tamu di rumah ini nggak perlu bawa makanan kampung segala. Kita semua di sini punya lambung yang agak sensitif. Ibuku terdiam. Senyumnya mengendur, tapi ia tetap berusaha ramah. Oh, ini hanya kue cucur sama klepon. Bu, Aulia dulu suka sekali. Saya buat sendiri tadi pagi. Bu Retno memutar bola mata, lalu melirik kotak plastik yang ibu bawa. Kamu biasa makan beginian ya? Wajar, anak penjahit. Ucapan itu menampar seperti cambuk.
tajam. Terang-terangan. Aku tercekat. Tenggorokanku mendadak kering. Tangan ibu menggenggam kotaknya makin erat, seperti menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu, bisikku pelan, mencoba menenangkan. Tapi hatiku meledak. Aku menatap Revan yang duduk di sisi kanan sofa, tak jauh dari ibunya. Pria itu, suamiku, lelaki yang bersumpah akan menjagaku, hanya menunduk sambil bermain ponsel. Jari-jarinya sibuk menggulir layar, seolah tak mendengar apapun. Revan, suaraku mulai meninggi. Ibuku dihina di depanmu, dan kamu cuma diam. Ia mengangkat kepala perlahan, matanya malas. Udahlah, Lia. Mama memang orangnya begitu. Jangan dibesar-besarkan. Ibuku tersenyum kaku. Tidak apa-apa, Lia. Ibu cuma mampir sebentar, gak mau ganggu. Ia berbalik ke arah Bu Retno. Maaf kalau kedatangan saya bikin kurang nyaman. Sudah pasti, jawab Bu Retno tanpa ragu. Karena kami tidak terbiasa menerima tamu dengan pakaian lusuh dan bungkusan makanan pasar. Rumah ini bukan kios jajan. Ibuku menunduk. Aku melihat air matanya mulai menggenang. Dan di detik itu, aku ingin menjerit. Aku ingin berdiri dan membalas kata-kata itu dengan semua dendam yang terbangun sejak aku menjejakkan kaki di rumah ini. Tapi aku tidak bisa. Aku lumpuh. Luka di dalam dada terlalu pekat. Dinda tertawa kecil. Makanya, Van, kamu tuh kebangetan banget. Udah tahu dari keluarga biasa, ya jangan dijemput dari gang sempit dong. Kasihan mama, harus menyesuaikan diri. Aku menatap Revan lagi. Ia hanya menunduk. Lagi. Aku berbalik ke arah ibuku. Bu, ayo kita ke kamar. Aku punya teh kesukaan ibu. Tapi sebelum ibu bisa melangkah, Bu Retno menyela. Tidak usah. Jangan bawa dia ke kamar. Kamar itu belum diberkahi orang tuamu, jadi biar saja tetap bersih. Aku mendongak. Mataku panas. Apa ibu anggap kami najis? Aku hanya menjaga kualitas keturunan. Dan kamu, Aulia, tidak termasuk kategori layak. Ibuku menahan lenganku, mencoba menenangkanku. Lia, jangan. Sudah. Tapi aku tidak bisa menahan mulutku lagi. Cukup, Bu. Saya menikah bukan karena harta. Saya tidak memohon menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi saya manusia. Dan ibu saya, dia adalah segalanya buat saya. Saya tidak akan diam ketika beliau dihina. Revan akhirnya bersuara. Lia, jangan lebay, katanya tajam. Aku menatapnya, hancur. Lebay? Ibuku dihina di depanmu. Kamu diam. Lalu aku marah, kamu bilang aku lebay. Suara Revan naik. Lia, kamu di rumah orang tua aku. Jagalah sikap. Aku terdiam. Bu Retno menyeringai. Lihat, bahkan suamimu sendiri tahu kamu terlalu reaktif. Kamu ini bukan perempuan berkelas. Emosimu gampang terpancing. Kamu tidak cocok di keluarga ini. Kamu tidak akan pernah cocok. Ibuku menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Maaf, Bu. Mungkin benar saya hanya penjahit. Tapi saya menjahit dengan cinta. Dan saya membesarkan anak saya dengan kasih. Kalau itu membuat saya rendah di mata ibu, tidak apa-apa. Tapi saya tidak akan pernah menyesal jadi ibu Aulia. Lalu ibu menggenggam tanganku.
Ayo, nak, ibu pulang. Kalau kamu ingin ikut, ikutlah. Aku ingin ikut. Tuhan tahu aku ingin lari dari rumah itu, dari keluarga yang tak pernah menerima, dari suami yang tak pernah membelaku. Tapi aku tak bisa. Hatiku terlalu rumit, terlalu dalam tenggelam. Aku hanya memeluk ibu erat sebelum mengantarnya ke pintu. Dan saat aku kembali ke dalam rumah, tak ada suara, tak ada maaf, tak ada pengakuan bersalah. Hanya mata-mata yang menatapku dengan sinis. Dan suami yang kembali menatap ponselnya, seolah aku tak pernah ada. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku ingin mencoba mencairkan suasana rumah yang dingin seperti lemari es. Kupikir, mungkin jika aku menunjukkan bahwa aku bisa menjadi istri yang baik, yang perhatian, yang bisa mengurus suaminya tanpa celah, setidaknya aku bisa mendapat sedikit ruang untuk bernapas. Jadi aku turun ke dapur, mengambil teh celup favorit Revan, yang katanya dulu selalu ia minum saat begadang nulis skripsi. Aku menaruh 2 kantong teh dalam gelas bening, menuangkan air panas, menambahkan sedikit madu seperti yang ia suka, dan menyajikannya di nampan putih bersama 2 potong roti panggang. Wajahku berseri-seri saat naik ke lantai atas. Revan baru saja selesai mandi dan duduk di sofa kecil dekat jendela, memainkan ponselnya seperti biasa. "Pagi, sayang. Aku buatkan teh kesukaanmu," ucapku sambil meletakkan nampan di meja. Revan menoleh sekilas, lalu meneguknya. Wajahnya langsung berubah. "Loh, ini teh apa?" Aku tersenyum. "Teh celup. Lipton. Yang kamu suka, kan?" Ia mengernyit, lalu menatap ke arah pintu kamar, yang ternyata sudah terbuka. Dari sana, Bu Retno berdiri dengan tatapan seperti selalu, menghakimi. "Revan, kamu minum apa?" "Teh." Tapi kayaknya dia salah buat. Aku menoleh ke arah Revan. "Maksud kamu?" Dan di depan ibunya, dan 2 pembantu yang lewat membawa cucian, Revan berkata keras, "Tuhan, kamu bahkan gak bisa bedain teh tubruk dan teh celup? Aku tiap pagi biasa minum teh tubruk dari teh sariwangi yang diseduh di poci tanah liat. Bukan kayak gini, ini teh buat anak kos." Aku terdiam. Hatiku terasa seperti gelas teh yang baru saja pecah di dalam dada. Aku menatap Revan. "Tapi dulu kamu bilang suka teh celup. Waktu kita masih pacaran." Ia tertawa kecil, mengejek. "Itu karena aku gak enak nolak. Aku cuma berusaha nerima selera kamu, Lia. Tapi kamu harus tahu, di rumah ini, standar kita beda." Pembantu di belakang menunduk cepat-cepat dan bergegas pergi. Tapi tidak sebelum aku melihat senyum tipis di sudut bibir mereka, antara kasihan dan entah apa. Aku tertawa kecil, menahan malu. "Maaf," aku pikir. Aku tak bisa melanjutkan. Bu Retno mendekat perlahan, lalu mengambil cangkir teh itu, mencium aromanya, dan berkata datar, "Tak ada aroma. Hamba. Seperti asal-usulnya." Ucapannya dingin, tapi dampaknya lebih panas dari air yang kupakai untuk menyeduh teh. Aku ingin bicara, ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa aku hanya ingin menyenangkan suamiku. Tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Dan Revan hanya menatap ponselnya lagi, seperti selalu. "Lain kali jangan sok tahu, Aulia. Kalau kamu gak ngerti, tanya. Jangan berlagak bisa segalanya. Kamu tuh terlihat bodoh." "Revan," bisikku pelan.
Ia mengangkat bahu. Apa? Aku cuma jujur. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil cangkir itu dari tangannya. Kutatap cairan bening itu, yang kini seperti mewakili harga diriku, hanya air, hanya warna, tak ada arti. Baik, aku akan belajar seduh teh yang benar. Tapi malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututku sendiri. Air keran mengalir pelan, menutupi suara sesak di dada. Aku merasa bodoh. Bukan karena teh itu, tapi karena aku membiarkan diriku berharap. Karena aku pikir, jika aku cukup baik, cukup patuh, cukup lembut, mereka akan menerima aku. Ternyata tidak. Bahkan hal sekecil teh pun bisa jadi senjata untuk merendahkanku. Malamnya, Revan mendekatiku di tempat tidur. Maaf soal pagi tadi, tapi ya, kamu juga harus ngerti selera keluarga sini beda. Kamu terlalu sederhana. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu dulu menikahiku kalau kamu malu dengan semua yang ada padaku? Ia menghela napas. Karena dulu aku pikir cinta cukup. Tapi ternyata ya, kita harus realistis. Realistis? Iya, kamu bukan dari keluarga besar. Kamu nggak ngerti lingkungan ini. Kamu nggak bisa adaptasi dengan cepat. Itu aja. Aku menahan napas. Kalau kamu ingin perempuan dari keluarga besar, kenapa tidak pilih yang dulu-dulu kamu ceritakan itu? Yang cantik, putih, tinggi, anak dokter. Ia menatapku sejenak. Mereka bukan kamu. Aku tertawa kecil. Tapi kamu juga tidak lagi menjadi kamu yang dulu. Kami saling diam. Sunyi menelusup di antara kami. Bantal yang biasanya jadi tempat berbagi cerita kini terasa seperti pembatas asing. Dan untuk kesekian kalinya, aku tidur dengan mata terbuka dan hati yang pecah. Hari Minggu itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Ada tamu dari pihak keluarga besar Revan, 3 tante berperhiasan mencolok dan 1 om yang terus membicarakan investasi di luar negeri. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, aroma masakan menyeruak dari dapur, dan suara tawa memenuhi ruang tengah. Tapi di balik semua itu, aku seperti tak terlihat, tak dianggap. Dari pagi, aku sudah berada di dapur bersama Mbok Warti. Kami menyiapkan piring-piring besar, mengatur kue-kue, menyusun buah, dan menyiapkan kopi untuk para tamu. Bu Aulia, istirahat dulu nggak apa-apa loh. Ini biasanya tugas pembantu, ujar Mbok Warti dengan suara pelan. Aku tersenyum lelah, menyeka peluh dari dahi. Aku nggak mau dibilang pemalas. Mbok, nanti dibilang nggak bisa bantu rumah tangga. Belum sempat Mbok Warti menjawab, suara Bu Retno terdengar dari arah ruang tengah. Aulia, kopi belum keluar? Lama sekali. Tamu-tamu itu orang penting, bukan teman-teman kuliahmu yang bisa nunggu sambil ngerumpi. Aku buru-buru mengambil nampan, menata cangkir, dan membawanya keluar dengan hati-hati. Tapi saat aku melangkah ke ruang tamu, percakapan di sana membuat langkahku goyah. Itu yang mana sih? Menantunya Revan? Tanya salah satu tante. Itu tuh, yang bawa kopi. Kelihatan kan dari caranya jalan, kayak asisten rumah tangga. Tawa kecil terdengar. Aku tetap tersenyum, tetap menyerahkan kopi dengan sopan satu persatu. Tapi pipiku panas. Bukan karena malu, tapi karena ditertawakan seperti badut dalam pertunjukan yang tak pernah aku minta. Begitu selesai, aku kembali ke dapur dan mulai mencuci piring-piring kotor.
Suara langkah Bu Retno terdengar dari belakang. Ia masuk ke dapur dan menyilangkan tangan di dada. "Kamu tahu kenapa saya minta kamu bantu seperti ini?" Aku mengangguk pelan. "Karena saya bagian dari rumah ini." Bu Retno tertawa miring. "Salah. Karena kamu perlu belajar jadi perempuan yang berguna. Saya nggak mau punya menantu yang kerjanya cuma duduk manis dan berharap dipuja." Aku menunduk, mencoba meredam air mata yang mulai menggenang. "Saya bukan pemalas, Bu. Saya hanya belum terbiasa." "Tepat sekali. Kamu belum terbiasa, karena kamu dari keluarga yang serba pas-pasan. Di sini, kita semua terbiasa bekerja keras, bukan hanya hidup dari cinta dan kasihan." Kata-katanya menyayat. Ia melangkah mendekat dan menatapku tajam. "Kalau kamu tidak bisa membantu rumah ini, mending keluar saja dari sini." Aku terdiam. "Maksud Ibu?" "Saya nggak tahan lihat kamu cuma jadi beban. Kalau kamu tidak bisa beradaptasi, saya sarankan kamu pulang ke ibumu. Biar Revan kami carikan yang lebih pantas." Dadaku seperti diremas. "Saya istri Revan, Bu." "Iya. Tapi kalau kamu istri yang hanya bisa bikin malu, maka kamu bukan istri yang layak. Titik." Aku menggigit bibir, menahan amarah dan air mata sekaligus. Di dalam kepala, ingatan tentang hari pernikahanku berkelebat, senyum Revan, janji-janji manisnya, dan harapan yang kubangun setinggi langit. Tapi kini, aku berdiri di dapur, dicap tak berguna, dianggap seperti pembantu, bahkan diancam akan disingkirkan. Malam harinya, aku duduk di ranjang dengan tangan masih merah karena mencuci piring terlalu lama. Revan masuk ke kamar, meletakkan ponselnya, lalu merebahkan diri di sisi tempat tidur. "Hari ini capek banget," katanya sambil memijat kening. Aku menatapnya lama. "Revan, tadi sore ibumu bilang, kalau aku nggak bisa bantu rumah ini, aku disuruh pergi." Ia diam sebentar, lalu menjawab datar. "Ya kamu juga harus ngerti posisi kamu, Lia. Mama capek urus semuanya. Kamu harus bisa bantu." Aku disuruh jadi pembantu. Jangan drama. Semua menantu juga pasti bantu kerjaan rumah. Tapi menantu lain gak disuruh ngeladenin tamu dari ujung kepala sampai kaki, Revan. Aku disuruh cuci piring, buat kopi, ngangkat makanan, dan dipermalukan di depan orang banyak. Ya itu kan bagian dari jadi istri. Apa kamu pikir nikah itu cuma foto bareng terus duduk manis? Air mataku jatuh. Kali ini tak bisa kutahan. "Revan, aku bukan pembantu di rumah ini. Aku istrimu." Ia bangkit duduk, menatapku tajam. "Kalau kamu gak kuat, kenapa dulu ngotot banget mau nikah sama aku?" "Karena aku pikir kamu akan melindungiku. Karena aku pikir kamu cinta padaku, dan keluargamu akan belajar menerimaku." Kamu terlalu berharap, Lia. Dunia nggak sesederhana itu. Dan dengan itu, ia kembali berbaring, menarik selimutnya, dan memunggungiku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diriku sendiri. Malam itu aku belajar satu hal. Di rumah ini, bahkan sebagai istri, aku hanya pelengkap penderita. Dan besok, aku tahu aku harus bangun lebih pagi. Karena akan ada tamu lagi. Dan aku, perempuan tak diinginkan itu, akan kembali menyuguhkan kopi dengan senyum palsu dan hati yang semakin sobek. Dulu, Revan adalah rumah tempat aku berlindung. Ia lelaki yang mengusap air mataku setiap kali aku patah semangat saat kuliah.
yang rela mengantar jemputku naik motor butut walau harus melewati hujan dan kemacetan, yang selalu berkata, "Selama aku ada, kamu gak akan pernah merasa sendirian, Lia." Tapi lelaki itu sudah hilang. Entah kemana. Sekarang, yang tinggal di rumah ini adalah Revan yang asing. Ia masih punya wajah yang sama, tapi matanya selalu lelah, suaranya makin dingin, dan sikapnya membuatku mempertanyakan apakah cinta bisa benar-benar menguap begitu saja. Pagi itu aku duduk di teras belakang, memandangi jemuran yang digantung seadanya. Tanganku masih bergetar habis mencuci gelas-gelas tamu yang tadi malam pulang hampir tengah malam. Bu Retno sempat berkata sebelum masuk kamarnya, "Kalau menantu nggak bisa kerja, ngapain tinggal di sini? Jadi benalu?" Aku hanya diam. Bukan karena tidak bisa membalas, tapi karena percuma. Setiap kata yang keluar dari mulutku hanya akan diputar, dibalik, dan akhirnya menuduhku sebagai menantu tak tahu diri. Sore harinya, saat Revan pulang, aku menyambutnya di ruang tengah. Aku berusaha tersenyum, menyembunyikan lelahku di balik mata yang sudah sembab sejak pagi. "Van, aku bisa bicara sebentar." Ia mengangguk singkat sambil membuka jas kerjanya. "Bicara di kamar aja. Aku capek." Kami masuk ke kamar. Aku duduk di ranjang. Ia berdiri di depan cermin sambil melepas dasinya. "Tadi Mama bilang aku benalu. Dia juga bilang aku nggak berguna. Dan itu bukan pertama kali, Revan. Setiap hari dia bicara seperti itu." Revan menatap bayangannya sendiri di cermin, tidak menoleh padaku. "Kamu sabar aja ya. Itu memang sifat bundaku." Aku tercekat. "Itu saja? Itu jawabanmu?" Ia menghela napas panjang. "Lia, aku capek kerja seharian. Kamu tuh selalu bawa masalah rumah ke aku. Aku butuh istirahat, bukan denger kamu ngeluh terus." "Aku bukan mengeluh. Aku minta kamu berlaku. Dulu kamu selalu ada buatku. Kenapa sekarang kamu selalu diam?" Akhirnya ia menoleh. Tatapannya bukan marah, lebih buruk. Ia datar. "Tak peduli. Karena aku nggak bisa terus-terusan jadi penengah. Kamu harus bisa beradaptasi. Kamu kan perempuan dewasa. Nggak usah manja." "Manja?" Aku menatapnya tak percaya. Aku dibilang benalu. Aku disuruh cuci kaki tamu, seduh teh sambil berdiri di pojok ruangan kayak pelayan. Aku dipermalukan di depan keluargamu. Dan kamu bilang aku manja. Revan mengangkat bahu, lalu berjalan ke arah lemari. "Ya kamu tinggal diam aja. Jangan dibikin besar. Mama memang keras, tapi dia nggak jahat." Aku tertawa kecil, getir. "Mungkin dia nggak jahat buat kamu, tapi buatku, dia neraka yang menyamar jadi mertua." "Lia," nada suaranya mulai meninggi. "Aku ini istrimu, Van. Kenapa kamu lebih pilih diam ketimbang membelaku? Aku nggak minta kamu lawan ibumu. Aku cuma minta kamu berdiri di sisiku, bukan membiarkanku remuk sendirian." Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya dan berjalan ke arah pintu. "Kamu mau kemana?" tanyaku. "Keluar. Ngopi. Butuh udara." Selalu begitu. Setiap aku bicara jujur, kamu pergi. Karena aku muak. Rumah ini makin hari makin panas gara-gara kamu. Pintu dibanting. Sunyi kembali mengisi kamar. Aku terduduk di ranjang, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Dan sejak hari itu,
Aku tahu. Revan tak lagi berpihak padaku. Bahkan ketika aku dihina, dibentak, atau dilukai dengan kata-kata, Revan lebih memilih menoleh ke arah lain. Hari demi hari, Revan makin sering pulang larut. Kadang ia bilang lembur, kadang ngopi dengan rekan kerja, kadang tak berkata apa-apa sama sekali. Aku mengirim pesan, tak dijawab. Aku telepon, dimatikan. Aku tunggu, hanya sunyi yang datang. Dan Bu Retno semakin menjadi-jadi. Suatu hari saat aku menghidangkan makan malam untuk Revan, ia menyindir tajam sambil menonton TV. Kalau kamu nggak bisa memuaskan suamimu, jangan salahkan dia kalau mulai bosan di rumah. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku nyaris kehilangan kendali. Tapi aku hanya menelan ludah. Karena aku tahu, sekalipun aku mengadu, Revan akan tetap berkata, "Kamu sabar aja, itu memang sifat bundaku." Dan malam-malamku makin panjang. Tanpa pelukan, tanpa tanya kabar, tanpa kehangatan. Aku tidur sendiri, bangun sendiri, menata meja makan sendiri, dan menanggung luka sendiri. Hari itu, rumah besar milik keluarga Revan dihias lebih meriah dari biasanya. Balon-balon emas dan putih menggantung di langit-langit, meja-meja panjang dipenuhi makanan catering mahal, dan para tamu berdatangan dengan mobil mewah yang memenuhi halaman. Acara makan malam keluarga besar ini diadakan untuk merayakan keberhasilan Revan yang baru saja mendapat promosi di kantornya. Semua terlihat gembira. Tawa berseliweran di udara, dan kilatan kamera ponsel dari sanak saudara tak henti mengabadikan momen bahagia itu. Tapi aku berdiri di balik meja dapur, merapikan sendok yang berceceran. Mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang, aku berusaha tersenyum. Meski sejak pagi Bu Retno terus memberiku tugas seperti asisten rumah tangga. "Aulia, pastikan semua gelas bersih. Jangan sampai tamu minum air dari gelas kotor. Kita bukan warung, ya. Aulia, kamu bisa tolong cek lagi makanan di meja tamu? Jangan sampai ayamnya dingin. Kalau perlu kamu hangatkan. Pakai microwave, asal kamu ngerti cara makainya." Aku mengangguk saja. Seperti biasanya. Diam adalah satu-satunya cara bertahan. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Tante Mitha, sepupu jauh Revan yang dikenal suka bergosip dan tampil mencolok dengan gelang emas segede jempol. "Aulia, sini, duduk bareng kami. Masa istri Revan malah sibuk di dapur? Hehehe. Kamu malu-malu atau memang disuruh kerja terus sih sama mertua?" katanya sambil tertawa keras. Aku mencoba tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Tante. Aku bantu-bantu aja sedikit." "Ya ampun, kamu tuh istri, bukan pembantu. Kecuali memang, ya, kamu nyaman ya dengan itu." Tawa mereka meledak. Aku hanya bisa mengangguk kaku dan mundur perlahan. Acara puncak pun dimulai. Semua tamu duduk rapi di ruang makan besar, lampu gantung kristal menyala terang, dan Revan berdiri di samping Bu Retno yang mengenakan kebaya emas dan riasan tebal. Aku duduk paling ujung meja, nyaris tak terlihat. Bu Retno berdiri dan mengangkat gelas sampanye yang diisi jus apel demi kesopanan, lalu mulai berbicara dengan suara lantang. "Terima kasih buat semua yang sudah hadir hari ini. Hari ini kita merayakan keberhasilan anakku tercinta, Revan. Dia membuktikan diri sebagai lelaki yang membanggakan. Promosi ini bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena darah bagus yang mengalir dari keluarga kami." Semua tamu bersorak, Revan tersenyum bangga.
Lalu, Bu Retno melirik ke arahku. Dan, untuk istrinya, yah, ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Semoga cepat belajar jadi istri yang pantas. Minimal bisa masak mie instan yang layak. Jangan sampai nanti cucu kami malah diajarin rebus mie pakai air dingin. Tawa meledak. Keras. Tajam. Aku menunduk. Membeku. Tanganku yang menggenggam sendok tremor. Wajahku panas, tapi tubuhku dingin. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Mataku langsung mencari Revan. Ia hanya tersenyum kaku. Tidak membelaku. Tidak berkata, "Bu, jangan begitu." Tidak berkata, "Aulia sudah berusaha." Tidak. Ia hanya duduk diam, menerima tawa itu seolah bukan bagian dari diriku. Seolah aku hanya pelengkap acara. Seolah aku tak lebih dari lelucon yang diciptakan untuk menghibur para tamu. Aku berdiri perlahan, permisi pada tamu-tamu yang masih tertawa, lalu pergi ke belakang rumah. Di sana, aku bersandar di dinding dapur, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Air mata jatuh, tak bisa dicegah lagi. Tiba-tiba Mbok Warti muncul dari arah dapur kecil, membawa gelas air putih. "Bu Aulia," suaranya pelan. "Saya tahu ibu pasti sakit hati. Tapi jangan simpan sendiri." Aku menatap Mbok Warti, lalu menggeleng. Saya cuma ingin Revan bilang satu kalimat saja. Satu kalimat bahwa saya pantas di sisinya. Mbok Warti duduk di sebelahku. Saya sudah lama kerja di rumah ini. Dan saya tahu, keluarga besar seperti ini kadang lupa cara memperlakukan manusia. Aku menatap kosong ke depan. Kalau dulu Revan yang kenalkan aku pada dunia, sekarang dunia itu menelanku bulat-bulat. Dan dia biarkan aku ditertawakan. Malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut besok akan jadi lebih buruk. Dan jauh di dalam hati, untuk pertama kalinya, aku bertanya, apa aku pantas terus bertahan di tempat ini, kalau satu-satunya orang yang kucinta pun sudah tak sudi melindungiku? Hari itu ulang tahun Bu Retno. Rumah besar keluarga Revan kembali dirias dengan mewah. Vas-vas tinggi berisi bunga segar berjajar di setiap sudut ruangan. Kursi disusun rapi, makanan tersaji di meja panjang, dan tamu-tamu dari keluarga elit berdatangan dengan baju mahal dan parfum yang aromanya menusuk. Sejak pagi aku sudah di dapur, membantu Mbok Warti menyiapkan minuman dan memotong buah. Tanganku gemetar sejak jam 7. Aku tahu, hari ini, aku harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan bisa jadi peluru. "Aulia," suara Bu Retno terdengar tajam dari ruang tengah. "Kamu yang handle minuman, ya? Jangan bikin malu. Hari ini banyak tamu penting." "Iya, Bu," jawabku pelan. Aku mulai menyajikan minuman satu persatu. Mata-mata menatapku, sebagian tersenyum basa-basi, sebagian lagi hanya melirik seolah aku pelayan magang. Tapi aku tetap menunduk, berusaha tenang. Sampai tiba giliran Bu Retno. Ia duduk di kursi tengah, dikelilingi para tante glamor dan kerabat terpandang. Di depannya, aku dengan tangan gemetar menyerahkan segelas jus jeruk segar. Tapi karena terlalu penuh dan tanganku masih bergetar, setetes jus menetes ke ujung bajunya. Sebuah blus putih mengkilap dengan logo kecil di dada, yang aku tahu, pasti mahal. Seketika, suara keras itu menggema. "Baju ini dari Milan, tahu nggak harganya berapa?" Semua mata langsung menoleh.
Aku terkesiap, mulutku terbuka untuk meminta maaf. Tapi belum sempat suara keluar dari tenggorokanku. Cesh! Segelas jus jeruk disiramkan ke wajahku. Tepat di depan semua tamu. Di hadapan Revan. Cairan dingin mengalir di wajah dan leherku. Blusku basah. Rambutku lengket. Mata perih. Tapi tak sebanding dengan rasa terbakar di dalam dadaku. Ruangan terdiam. Beberapa tamu menutup mulut menahan tawa. Beberapa menunduk pura-pura tidak melihat. Dan Revan berdiri dari sofa. Tapi hanya berdiri. Ia tidak melangkah ke arahku. Tidak memelukku. Tidak berkata apa-apa. Hanya mematung, menatapku seolah aku bukan siapa-siapa. Tanganku mengepal. Air mata mengalir. Tapi aku tidak menghapusnya. Aku menatap Bu Retno dalam-dalam. Lalu dengan suara pelan namun jelas, aku berkata, "Terima kasih, Bu. Hari ini saya belajar bahwa harga diri saya tidak akan pernah cukup mahal untuk Ibu." Bu Retno menyipitkan mata, menahan kejutan. Aku melanjutkan, "Tapi setidaknya saya tahu satu hal, saya masih punya harga diri. Dan mulai malam ini, saya tidak akan membiarkan siapapun menodainya lagi." Sunyi. Bahkan napas pun terdengar. Aku membalikkan badan, berjalan pelan menuju kamar. Kupikir akan ada seseorang yang mengejarku. Revan. Mungkin, tapi tidak. Hanya langkah kakiku yang terdengar di lorong. Tanpa suara. Tanpa permintaan maaf. Tanpa upaya menahan. Di kamar, aku membuka lemari. Mengambil koper kecil yang sudah lama tergeletak tak terpakai. Kutarik keluar beberapa helai baju. Gaun putih pemberian ibu. Celana panjang yang kubeli dengan gaji pertamaku saat kerja part-time dulu. Dan sepatu favoritku yang sudah mulai pudar. Kupandangi semuanya. Ini bukan pelarian. Ini pelepasan. Kupandangi ruangan itu sekali lagi. Tempat tidur besar yang tak lagi terasa hangat. Jendela yang selalu tertutup. Cermin besar yang setiap pagi memantulkan wajahku yang makin asing. Aku menarik napas panjang. Lalu, aku keluar. Tak ada yang menghentikanku di ruang tengah. Beberapa tamu menatapku dengan pandangan bingung. Sebagian masih menyantap potongan daging sapi yang disajikan mewah. Dan di tengah semua itu, Bu Retno duduk dengan wajah datar. Revan berdiri di sampingnya. Ia hanya melihat, tidak berkata apa-apa. Aku melewati mereka. Lurus. Langkahku mantap meski air mata masih membasahi pipi. Aku kembali ke rumah kecil di pinggir desa. Rumah yang dulu terasa sempit. Tapi kini rasanya lebih luas dari seluruh istana mertua yang pernah kutinggali. Ibu menyambutku tanpa banyak tanya. Ia hanya membuka pintu dan memelukku erat, seolah tahu seluruh luka yang tak perlu diceritakan. "Anakku pulang, itu saja sudah cukup," bisiknya sambil mengelus rambutku. Dan disitulah, di pangkuan seorang ibu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis tanpa rasa takut. Bukan tangisan karena terhina. Tapi tangisan karena akhirnya, aku bebas. Hari-hari selanjutnya kuisi dengan menjahit. Aktivitas yang dulu hanya kulakukan sambil menunggu Revan pulang kerja, kini jadi sumber nafkah dan juga ketenangan. Aku menjahit baju pesanan tetangga, mukena untuk anak-anak, kadang rok sekolah, kadang baju tidur. Tanganku lelah. Jarum menusuk kulitku beberapa kali. Tapi tidak pernah sesakit kata-kata Bu Retno. Dan yang terpenting, hatiku bebas.
Tak ada lagi suara merendahkan. Tak ada lagi tatapan sinis. Tak ada lagi Revan yang hanya diam saat aku dijatuhkan. Aku bangun pagi dengan semangat. Menyeduh teh untuk ibu, bukan untuk seseorang yang akan menyalahkanku karena salah merek. Aku menyuap sarapan tanpa khawatir akan dikomentari soal cara dudukku. Dan malamnya, aku tidur tanpa menangis. Suatu pagi, ibu menghampiriku yang sedang mengukur kain di meja kayu kecil. "Lia, ibu bangga padamu." Aku tersenyum kecil, menatapnya. "Padahal aku belum jadi apa-apa, Bu. Tapi kamu berani pergi dari rumah yang menyakitimu. Itu lebih dari cukup. Itu keberanian." Hari demi hari, pesanan jahitku mulai ramai. Dari mulut ke mulut, orang-orang datang. Ada ibu-ibu arisan yang minta jahit gamis, ada tetangga sebelah yang minta seragam perpisahan anaknya, bahkan ada guru SD yang minta dibuatkan blazer. Aku membeli mesin jahit baru. Bukan karena ingin bergaya, tapi karena pekerjaanku semakin banyak. Ibu memindahkan meja makan ke sudut rumah, agar aku bisa punya ruang kerja sendiri. Malam itu, sambil melipat kain, aku berkata, "Bu, dulu aku kira cinta bisa mengubah segalanya. Tapi ternyata, harga diri harus dijaga sendiri. Tak bisa diserahkan pada siapapun." Ibu menggenggam tanganku. "Dan kamu sudah menjaganya, Nak. Waktu kamu berdiri dan pergi, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri." Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu ini baru awal. Tapi dari luka inilah aku memulai ulang hidupku. Bukan sebagai istri Revan. Bukan sebagai menantu Bu Retno. Tapi sebagai Aulia. Perempuan yang pernah dihina, tapi tak pernah menyerah. Hari itu matahari bersinar terang, tapi udara terasa tenang dan lembut. Aku baru saja selesai menyerahkan 2 baju pesanan ke rumah Pak Lurah, saat suara motor berhenti di depan pagar rumah kecil kami. Aku mengintip dari balik jendela, dan dunia seperti berhenti berputar untuk sesaat. Revan berdiri di depan pagar, mengenakan kemeja abu-abu lusuh dan celana panjang yang tak disetrika. Wajahnya pucat. Rambutnya sedikit acak-acakan. Di tangannya ada seikat mawar merah yang kelopaknya sudah mulai layu. Hatiku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena aku teringat betapa hancurnya diriku dulu karena lelaki itu. Aku membuka pintu. Ia langsung tersenyum kecil, canggung. "Lia," suaranya serak. "Boleh aku bicara?" Aku berdiri di ambang pintu. Tidak mengajak masuk. Tidak menyambut dengan senyum. Tapi juga tidak menutup pintu di wajahnya. "Bicara apa?" tanyaku. Ia menghela napas dalam-dalam. Matanya merah dan sembab seperti orang yang kurang tidur. Aku minta maaf." Aku hanya menatapnya diam. "Aku tahu aku salah. Aku membiarkan kamu disakiti. Aku terlalu pengecut untuk membelamu. Dan sekarang, setelah kamu pergi, rumah itu sunyi. Bahkan Mama pun, dia mulai diam. Mungkin karena merasa bersalah. Tapi semuanya sudah telanjur." Ia mengulurkan mawar-mawar itu ke arahku. "Aku rindu kamu, Lia." Aku memandang bunga itu. Bunga yang dulu selalu membuatku tersenyum. Tapi kini, hanya terlihat seperti simbol murahan dari luka yang terlalu dalam untuk dijahit kembali. "Revan," suaraku tenang. "Kamu datang terlambat." Ia tertunduk. Tapi aku melanjutkan. "Aku bukan istrimu yang dulu.
Bukan perempuan yang akan duduk di pojok ruangan sambil menangis karena dihinakan. Aku bukan Aulia yang diam saat dibentak ibumu, atau menahan napas setiap kali kamu memilih pergi daripada mendengarku. Revan mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku sadar, Lia. Aku kehilangan kamu. Aku salah. Tapi tolong beri aku kesempatan. Aku menggeleng pelan. Kamu tidak kehilangan aku, Revan. Kamu melepasku. Dengan kesadaran penuh. Dengan diam MU. Dengan pembiaranmu. Kamu memilih ibumu. Kamu memilih kenyamananmu. Dan sekarang setelah aku utuh kembali, kamu datang membawa bunga seolah bisa menyapu bersih luka yang kamu diamkan bertahun-tahun. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tidak dendam, Revan. Tapi aku sudah memilih. Aku tidak ingin kembali ke rumah yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Karena hari-hari di sana membuatku lupa bahwa aku juga layak dihargai, dicintai, dan dihormati. Hening. Angin sore berhembus pelan. Suara burung terdengar samar dari kejauhan. Akhirnya, Revan berkata pelan, "Kamu udah gak cinta aku lagi?" Aku tersenyum kecil. Aku mungkin masih menyisakan cinta. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri sekarang. Ia menggenggam bunganya erat. Lalu menunduk dan melangkah mundur. Kalau kamu butuh waktu atau ingin bicara lagi suatu hari, aku akan tetap tunggu, katanya nyaris berbisik. Aku tak menjawab, hanya menatapnya satu kali lagi, lalu perlahan menutup pintu. Dan di balik pintu itu, aku berdiri tenang. Tanganku tak gemetar, hatiku tak sesak. Kali ini, aku tidak menangis, karena aku tahu ini bukan akhir dari cinta, tapi awal dari cintaku pada diri sendiri. Kehidupan baruku perlahan membaik, meski sederhana, tapi setiap detiknya jujur. Tak ada lagi langkah yang dipenuhi ketakutan, tak ada suara tinggi yang menyuruhku mengulang pekerjaan yang sudah kulakukan sebaik mungkin. Pesanan jahitanku makin ramai. Ibu menambahkan bangku tambahan di ruang depan, agar pelanggan bisa duduk nyaman sambil menunggu ukur badan. Beberapa dari mereka bahkan datang hanya untuk curhat. Katanya, aura rumah ini menenangkan. Aku hanya tersenyum. Tapi rupanya, tidak semua orang tenang melihatku damai. Suatu pagi, saat sedang memotong pola untuk baju pesta anak tetangga, aku mendengar dua ibu-ibu yang sedang menunggu berbincang pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Iya, katanya si Aulia itu kabur dari rumah suaminya karena ketahuan selingkuh. Ah, masa sih? Aku malah dengar katanya dia mandul, makanya diceraikan. Ya ampun, padahal dulunya kayaknya alim. Ternyata. Suara mereka terputus saat mereka sadar aku sedang berdiri hanya 2 meter dari mereka. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap mereka sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali ke ruang kerja tanpa sepatah kata pun. Tapi di dalam dadaku, sesak mulai membuncah. Malamnya, ibu duduk di sebelahku sambil menyetrika baju pesanan. Ia menatapku dari sudut mata. "Kamu dengar, ya, gosip tadi?" Aku mengangguk. Aku dengar. Itu pasti dari mereka. Dari Bu Retno dan keluarganya. Mereka menyebar gosip kemana-mana. Ada tetangga yang bilang mereka bilang kamu perempuan liar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah duga. Mereka akan melakukan apapun untuk menyembunyikan kenyataan.
Ibu meletakkan setrikaan. Kamu mau kita luruskan, Lia? Aku bisa bicara ke RT, ke pengajian. Kita bersihkan nama kamu. Aku memandang ibu, kemudian menggeleng perlahan. Nggak usah, Bu. Biarkan saja. Tapi, Nak, aku tahu siapa aku. Dan orang-orang yang penting dalam hidupku juga tahu siapa aku. Yang percaya, akan tetap percaya. Yang ingin menjelekkan, tak akan peduli pada kebenaran. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke halaman belakang, dan menatap langit malam yang jujur. Dalam hatiku, aku tahu, dulu, aku akan menangis mendengar fitnah seperti ini. Aku akan membela diri, berteriak, memburu penjelasan dari orang-orang yang bahkan tak layak dipercaya. Tapi sekarang, aku tidak perlu membela diriku lagi. Karena aku tahu, diam perempuan yang tahu harga dirinya lebih nyaring dari teriakan fitnah. Keesokan harinya, aku tetap menjahit seperti biasa. Pelanggan tetap datang. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Karena ternyata, gosip hanyalah suara kosong. Dan keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah badai, itulah yang membuat orang percaya. Dan diam-diam, aku mulai mencatat semua hal ini di buku kecilku. Bukan untuk balas dendam murahan, tapi untuk bukti bahwa ketika waktunya tiba, kebenaran tak butuh pembela. Ia akan muncul sendiri, membawa malu bagi mereka yang menutupinya dengan dusta. Awalnya hanya sebuah mesin jahit kecil di sudut ruang tamu, meja kayu yang sudah mulai rengkah, dan cahaya matahari pagi yang masuk dari sela-sela jendela reot. Tapi dari tempat itulah aku mulai membangun ulang hidupku. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu dari keluarga yang penuh cemoohan, tapi sebagai aulia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Hari demi hari, namaku mulai dikenal. Bukan karena gosip murahan dari keluarga Revan, tapi karena hasil jahitan yang rapi, telaten, dan penuh cinta. Ibu-ibu datang membawa potongan kain dan cerita hidup yang tak kalah menyakitkan. Ada yang baru bercerai, ada yang ditinggal suami kawin lagi, ada yang hidup dalam rumah tangga penuh ketakutan. Dan setiap kali aku menjahit, aku mendengarkan. Aku menjadi penjahit sekaligus tempat curhat. Ada tawa kecil, ada air mata, ada pelukan hangat sambil menyeka pipi. Mbak Aulia, saya minta dijahitkan kebaya buat wisuda anak perempuan saya, ya. Saya pengin seragam arisan yang beda, elegan tapi sopan. Saya mau baju akad nikah. Tapi saya nggak punya banyak uang. Nggak apa-apa ya, Mbak. Dan aku menjahit untuk mereka. Satu persatu. Dengan hati. Dengan tenang. Dengan kekuatan yang tak pernah kupikir akan kumiliki. Setiap tusukan benang, aku selipkan doaku dalam hati. Semoga perempuan ini bisa menjahit kembali harga dirinya. Seperti aku. Suatu hari, seorang pelanggan datang dari kota. Perempuan berumur 40-an, dengan tas kulit mahal tapi wajah lelah yang tidak bisa disembunyikan. Saya dengar Mbak Aulia bisa jahit kebaya sesuai karakter pemakainya. Katanya, saya akan coba, Bu. Tapi untuk tahu karakter itu, saya harus tahu sedikit tentang cerita hidupnya. Perempuan itu menatapku, lalu tersenyum. Saya ditinggal suami karena katanya saya terlalu sibuk kerja. Padahal saya kerja buat bantu dia. Sekarang dia bahagia dengan sekretarisnya, dan saya cuma ingin terlihat kuat waktu berdiri di depan keluarganya saat acara pembagian warisan. Aku mengangguk. Baik, Bu.
Kita akan buat kebaya yang tidak sekadar cantik, tapi yang bisa berdiri tegak di tengah badai. Ia tertawa, tapi air matanya jatuh juga. Dan begitu kebaya itu selesai, ia memelukku sambil berkata, "Terima kasih, Aulia. Jahitan kamu menyelamatkan harga diriku." Malamnya, aku duduk di teras rumah bersama ibu. Kami menatap langit yang penuh bintang. "Bu," kataku pelan, "aku gak pernah nyangka aku bisa sampai di titik ini." Ibu tersenyum, mengelus tanganku. "Karena kamu menjahit bukan cuma kain, Nak, tapi kamu juga menjahit harapan, luka, dan keberanian perempuan-perempuan lain." Dan aku sadar, butik kecilku bukan lagi sekadar tempat menjahit baju. Ini adalah tempat di mana para perempuan merangkai ulang hidupnya. Di meja itu, mereka tak hanya membayar ongkos jahit. Mereka membayar dengan kepercayaan dan pulang dengan sedikit kekuatan baru. Dari luka, aku membangun sesuatu yang hidup. Dari sakit hati, aku menciptakan tempat aman bagi mereka yang pernah hancur. Dan dari cinta yang gagal, aku menemukan cinta yang lebih besar kepada diriku sendiri dan pada sesama perempuan. Kabar itu datang seperti angin sore yang tak terduga. Pelan, tapi membawa bau perubahan. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menyelesaikan payet kebaya pengantin untuk pelanggan yang akan menikah minggu depan, ketika Mbok Warti, mantan pembantu di rumah Bu Retno, datang mengetuk pintu butik kecilku. "Bu Aulia?" Sapanya pelan, suaranya serak, wajahnya menua beberapa tahun sejak terakhir kali kulihat. "Mbok?" Aku tersenyum, terkejut, tapi langsung mempersilakan duduk. Ia menerima teh hangat dari ibuku, lalu menatapku lama, seperti ingin memastikan bahwa perempuan di depannya adalah Aulia yang sama, yang dulu pernah ia lihat menangis diam-diam di balik pintu kamar. "Saya cuma pengen bilang, karma itu nyata, Bu." Aku terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Revan bangkrut. Investasi bodohnya ke bisnis furnitur dari teman kampusnya ternyata penipuan. Rumah besar itu disita bank. Sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan petak di gang belakang pasar. Aku menatap Mbok Warti, tak tahu harus merasa apa. "Dan Bu Retno?" tanyaku pelan. "Usaha salon kecilnya tutup. Sudah lama sepi. Sejak video perlakuannya ke ibu viral di TikTok, yang di-share entah siapa, banyak yang mundur. Termasuk para pelanggan lamanya. Nama keluarga itu jatuh." Aku mengangguk pelan. Tak bahagia, tapi juga tak sedih. Lalu Mbok Warti menambahkan, "Ibu tahu, istri dari adik ipar ibu, yang dulu suka pamer tas mahal itu, ternyata punya 3 suami di 3 kota. Mereka cerai. Harta dibawa kabur. Kacau, Bu. Kacau semua." Aku menarik napas dalam-dalam. Satu bagian kecil dari hatiku merasa puas. Tapi lebih besar dari itu, aku merasa damai. Karena ternyata, semesta bekerja. Tanpa aku perlu mengangkat satu jari pun. Mereka pernah menyebar namaku dengan hinaan. Tapi sekarang nama mereka sendiri yang jadi olok-olok, kataku pelan. Mbok Warti menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca. Dulu saya sering lihat ibu duduk menangis. Tapi saya nggak bisa bantu. Sekarang saya senang lihat ibu bisa berdiri setegak ini. Aku tersenyum. Mbok, saya nggak benci mereka. Saya hanya memilih untuk tidak lagi jadi korban. Itu saja. Beberapa hari kemudian, aku lewat di depan pasar saat hendak mengambil kain dari supplier. Dari kejauhan,
Aku melihat seseorang berdiri di depan warung kecil, mengenakan daster kusam dan wajah tanpa riasan. Bu Retno. Ia menoleh padaku. Tatapan kami bertemu. Tak ada dendam di mataku. Hanya tatapan datar dari seorang perempuan yang telah selesai dengan masa lalunya. Ia memalingkan wajah. Dan aku melanjutkan langkahku. Tanpa menyapa. Tanpa meludah ke belakang. Karena aku tahu, aku sudah menang. Bukan karena hartaku lebih banyak. Tapi karena aku tidak lagi diseret oleh kebencian, dan mereka kini hidup dikelilingi oleh hasil dari perbuatannya sendiri. Dan saat aku kembali ke butiku malam itu, kulihat pelanggan menunggu dengan senyum. Aku duduk di mesin jahit, menyentuh kain lembut warna biru langit. Dan dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, bukan karena Kau menjatuhkan mereka, tapi karena Kau bangkitkan aku." Hujan turun deras siang itu saat seseorang mengetuk pintu butikku. Bukan pelanggan biasa, melainkan seseorang yang pernah jadi pusat dunia kecilku, dan juga pusat kehancurannya. Revan. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya basah, jaketnya lusuh, dan wajahnya lebih tua dari usianya. "Aulia," suaranya pelan. "Bunda sakit. Kanker. Paru-paru. Stadium lanjut." Aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena perasaan yang dulu begitu bergelora saat mendengar namanya, kini hampa. "Dia ingin bertemu kamu," lanjutnya, matanya memohon. "Mungkin untuk terakhir kalinya." Aku memandang Revan dalam diam. Hujan masih turun. Aroma tanah basah memenuhi udara. "Kenapa aku?" tanyaku pelan. Revan menghela napas. "Karena," katanya, "kamu satu-satunya perempuan yang dia sakiti paling dalam. Dan sekarang dia cuma ingin minta maaf. Mungkin bukan untuk dimaafkan, tapi agar dia bisa pergi lebih ringan." Aku mengangguk pelan. "Tunggu di luar. Aku akan ikut." Aku datang ke rumah kontrakan kecil mereka sore harinya. Membawa bunga jeruk, yang dulunya sering tumbuh di halaman rumah ibu. Bunga sederhana, harum lembut. Bukan mawar, bukan anggrek. Tapi wangi itu menenangkan. Rumah itu sempit, dindingnya lembab, pintunya berderit. Dan di ruang tengah, di atas ranjang kecil, Bu Retno terbaring. Matanya cekung, wajahnya pucat. Tubuhnya kurus hanya dibalut selimut tipis. Tapi saat aku masuk, matanya membesar. Ia tahu siapa aku. Aku melangkah perlahan. Meletakkan bunga jeruk di meja kecil di samping ranjangnya. Dan duduk di kursi plastik usang. Kami diam beberapa detik. Sampai akhirnya, suaranya keluar, serak dan rapuh. "Aulia." Aku menoleh pelan. Aku salah. Tangannya gemetar, menggenggam ujung selimut. Matanya berair. "Dulu aku terlalu sombong. Aku pikir kamu gak layak buat anakku. Tapi, kamu perempuan paling kuat yang pernah kutemui." Ia terbatuk pelan, napasnya berat. "Aku hanya ingin kau tahu. Kalau aku menyesal, bukan karena hidupku hancur, tapi karena aku tak pernah memberimu tempat di rumah yang seharusnya menjadi rumahmu juga." Aku terdiam, mengatur napas, lalu menjawab perlahan. "Bu, saya sudah memaafkan ibu. Sejak saya pergi malam itu, saya tahu ibu tidak akan pernah bisa mencintai saya seperti anak sendiri. Tapi saya juga belajar, saya tak butuh dicintai untuk menjadi berharga."
Bu Retno menutup mata, air matanya mengalir. Maafkan aku, Nak. Aku menggenggam tangannya sebentar. Dingin, rapuh. Tak seperti tangan yang dulu menunjuk-nunjuk wajahku dengan hinaan. Maaf, saya bukan siapa-siapa sekarang, katanya terbata. Aku tersenyum tipis. Ibu pernah membuat saya merasa seperti bukan siapa-siapa. Tapi dari situlah saya belajar menjadi seseorang. Ruangan hening. Lalu, tiba-tiba ia berkata lirih, "Terima kasih sudah datang." Aku berdiri, mengambil bunga jeruk di meja, lalu meletakkannya di dadanya. Ini, Bu, bunga yang harum tapi sederhana. Seperti maaf, tidak mewah, tapi bisa menyembuhkan kalau tulus. Sebelum aku pergi, Revan menyusulku sampai ke depan gang. "Terima kasih udah datang," katanya. Aku menatapnya. "Jangan berharap lebih, Revan. Aku datang bukan karena ingin kembali, tapi karena aku sudah selesai dengan semuanya." Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Dan itu yang paling menyakitkan. Kamu sekarang terlalu tinggi untuk aku kejar. Aku berjalan pergi. Di belakangku, Revan berdiri diam. Dan aku tahu, ini bukan tentang siapa yang kalah, tapi siapa yang memilih untuk tidak menyakiti lagi. Meski dia pernah dilukai habis-habisan, ruangan itu senyap. Hanya suara mesin oksigen yang berdengung pelan di sudut kamar sempit. Lampunya temaram, langit-langitnya berjamur. Tapi di ranjang reot yang diletakkan di tengah ruangan itulah, seorang perempuan yang dulu pernah membuatku merasa seperti sampah kini terbaring tak berdaya. Bu Retno. Ia tampak lebih kecil dari ingatanku. Wajahnya tirus, tubuhnya mengecil, dan sorot mata tajamnya kini keruh oleh rasa sakit dan mungkin penyesalan. Revan menunduk di sampingnya. Tapi ketika melihatku masuk, ia berdiri dan mundur. Memberi ruang. Ia tahu, ini bukan pertemuan antara ibu dan mantan menantu. Ini pertemuan antara luka dan penyembuhannya. Aku duduk di kursi kayu di samping ranjang. Perlahan, Bu Retno membuka matanya. Menatapku lama. Lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Seperti tenaga itu dikumpulkan dari seluruh sisa hidupnya. "Aulia," suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat ruang itu berhenti bergerak. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin dan tulang belulang. Ia menatapku. Lama. Mata itu, yang dulu selalu melihatku seperti virus menjijikan, kini rapuh. "Kamu kuat, ya?" ucapnya pelan, tersendat-sendat. "Aku kira kamu lemah." Aku tersenyum. Tapi tidak dengan bibir. Dengan hati. "Saya memang lemah, Bu. Dulu. Tapi ibu ajarkan saya cara menjadi batu karang." Ia menatapku, dan aku bisa melihat ada air di sudut matanya. Aku tidak pernah tahu kalau perempuan sepertimu bisa bangkit. Aku pikir, kamu akan jatuh selamanya setelah keluar dari rumah itu. Saya hampir jatuh, Bu. Tapi saat saya tidak punya siapa-siapa, saya jadi tahu, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan saya adalah saya sendiri. Bu Retno menarik napas pelan, tertahan. "Maafkan aku, Nak. Aku jahat." Aku menunduk, mencium punggung tangannya. Saya sudah memaafkan ibu, bahkan sebelum ibu sadar sudah menyakiti saya. Tangannya bergerak, mencoba membelai wajahku, tapi tak kuat. "Kamu lebih anak daripada anak-anakku sendiri. Kamu perempuan yang dulu ingin kuusir,
tapi sekarang aku berharap kamu tetap tinggal." Seketika, perih itu kembali mengalir di dadaku. Tapi bukan lagi luka yang ingin kututup. Ini luka yang justru menjelma jadi pelajaran hidup. Aku tersenyum. "Tapi saya pergi, Bu. Karena saya tahu saya harus selamat. Dan kalau saya tetap tinggal, saya tidak akan pernah bisa jadi seperti sekarang." Air mata mengalir di pipi keriput Bu Retno. "Kamu benar dan aku bangga padamu." Ia menatapku satu kali lagi, lebih dalam. "Kalau bisa, jangan biarkan dunia merusak kebaikanmu. Kamu mungkin bukan darahku, tapi kamu bisa jadi contoh buat darahku." Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat. Ibu sudah terlalu lemah untuk bicara banyak. Tapi izinkan saya pamit, dengan hati yang tak lagi sakit. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, sudah datang, sudah mendengarkan, dan sudah jadi perempuan seperti ini." Aku berdiri, membetulkan selimutnya, mengusap rambutnya dengan lembut. "Selamat beristirahat, Bu. Saya bukan menantu terbaik, tapi saya harap Ibu bisa pergi dengan hati yang lebih tenang." Saat aku melangkah keluar, kulihat Revan berdiri di lorong. Matanya sembab, wajahnya kusut. "Terima kasih, Lia. Kamu menyelamatkan sisi terakhir dari ibuku yang masih manusia." Aku menatapnya. Tapi kali ini, aku tak menjawab. Karena yang ingin ku dengar, telah kuselesaikan di dalam sana. Dan sejak hari itu, aku tahu luka ini sudah sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena keberanian untuk memeluknya dan melepaskannya. 2 hari setelah aku menjenguk Bu Retno, Revan datang lagi ke butikku. Ia menunggu cukup lama di depan, sambil sesekali melirik ke dalam dari balik jendela. Ia tidak lagi membawa bunga, tidak lagi mengenakan kemeja rapi. Hanya celana jeans pudar dan jaket lusuh. Persis seperti pria yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Saat pelanggan terakhirku pamit, Revan masuk perlahan. Aku menyapanya dengan anggukan kecil. "Aulia, boleh bicara sebentar?" Aku menunjuk kursi kayu di seberang meja potong kain. "Silakan." Ia duduk, menatapku, lalu menunduk. "Aku tahu, aku nggak pantas minta apapun dari kamu. Tapi aku tetap mau bicara. Karena aku merasa ini yang harus aku lakukan." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Setelah kamu pergi, aku merasa marah. Aku merasa kamu ninggalin aku. Tapi makin kesini, aku sadar bukan kamu yang pergi. Tapi aku yang membiarkan kamu pergi. Dengan diamku, dengan pengecutku." Ia menarik napas panjang. "Aku minta maaf, Lia, untuk semua. Untuk setiap malam kamu menangis di kamar mandi, untuk setiap kali kamu merasa kecil di depan keluargaku, untuk setiap kali aku diam saat kamu butuh aku bicara." Aku menatapnya dalam-dalam. Tak ada air mata di wajahku, hanya ketenangan. Yang dulu mungkin tak akan kupunya. "Aku maafkan kamu, Revan," kataku pelan. Matanya membesar sedikit, seolah tak menyangka semudah itu. "Benar?" Aku mengangguk. "Iya, aku sudah lama memaafkanmu. Bahkan sebelum kamu sadar kamu bersalah." Ia menghela napas lega. Tapi belum sempat ia bicara, aku melanjutkan. "Tapi aku tidak akan kembali." Wajahnya menegang. "Lia, kamu tahu aku berubah. Aku mau berubah. Kita bisa mulai dari awal." Aku tersenyum. Lembut, tapi pasti.
Revan, luka itu sudah sembuh. Tapi aku tak mau menaruh kakiku lagi di jalan yang pernah menghancurkan aku. Tapi kita bisa perbaiki semuanya, Lia. Kita bisa buat hidup baru, tanpa campur tangan Bunda. Hanya kita. Aku menggeleng pelan. Karena bukan hanya tentang Bunda. Ini tentang kamu, tentang aku, tentang bagaimana kamu dulu melihat aku sebagai istri yang bisa kau diamkan, bukan teman hidup yang kau perjuangkan. Ia tertunduk. Jemarinya meremas celana jeansnya sendiri. Aku mencintaimu, Lia. Aku tahu, jawabku. Tapi mencintai bukan berarti berhak memiliki lagi. Kadang, cinta datang untuk mengajari, bukan untuk dimiliki selamanya. Revan menatapku lama, mencari celah. Tapi yang ditemukannya hanyalah perempuan yang tak lagi bisa ia ikat dengan penyesalan. Kamu benar-benar gak akan kembali, bisiknya. Aku bangkit dari kursiku, mengambil 2 gelas teh hangat, menyerahkan satu kepadanya. Aku tidak kembali, tapi aku tidak marah, karena aku sudah selesai dengan luka, dengan kamu, dan dengan masa lalu. Ia menerima teh itu dengan tangan gemetar, menatapku, seolah untuk terakhir kali ingin menyimpan bentuk wajahku di dalam ingatannya. Kamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, Lia. Aku kuat karena dulu aku hancur, Van. Dan aku tidak ingin hancur 2 kali di tempat yang sama. Kami minum teh dalam diam. Lalu ia pamit, dan aku mengantarnya sampai pintu. Kalau suatu hari kamu butuh teman bicara, katanya pelan, jangan sungkan. Aku tersenyum. Aku punya banyak teman bicara sekarang. Tapi terima kasih. Revan melangkah keluar. Tak menoleh. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, ia menerima kenyataan bahwa kisah kami memang sudah selesai. Bangunan 2 lantai itu berdiri tegak di tengah deretan ruko-ruko kota. Dindingnya dipenuhi mural bunga dan siluet perempuan yang berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Di jendela-jendela besar yang terbuka, terlihat deretan manekin mengenakan kebaya, gaun pesta, dan baju pengantin rancangan khas, semua hasil tangan-tangan perempuan yang dulu dianggap tak berguna. Itulah butikku, tempat di mana luka dijahit menjadi kekuatan. Tempat di mana air mata perempuan berubah menjadi sulaman indah di setiap kain. Dulu, hanya ada 1 mesin jahit tua di ruang tamu ibu. Sekarang, aku punya 15 mesin, 1 ruangan kerja tim desain, dan lebih dari 20 perempuan luar biasa yang bekerja bersamaku. Mereka bukan pegawai biasa. Mereka adalah perempuan yang tahu rasa pahitnya ditinggal, dihina, dikucilkan, dan dilupakan. Ada Mira, ibu 2 anak yang diceraikan suaminya karena tak kunjung melahirkan anak laki-laki. Ada Risa, yang dituduh bawa sial oleh keluarga suaminya setelah rumah tangganya bangkrut. Ada Siska, janda muda yang dikeluarkan dari rumah mertuanya tanpa sehelai kain pun. Dan mereka semua kini tersenyum setiap pagi. Bukan karena hidup mudah, tapi karena mereka tidak sendiri lagi. Di dinding depan butik, tergantung papan besar bertuliskan kalimat yang menjadi napas kami. Kami bukan menantu idaman, tapi kami perempuan yang tahu caranya berdiri saat dunia ingin membuat kami berlutut.
Butik ini tidak hanya menjual pakaian, tapi menjahit harga diri yang pernah dihancurkan. Aku sering berdiri di dekat pintu, menyambut pelanggan. Tidak dengan pakaian mahal atau sepatu berkilau, tapi dengan senyum yang dulu tak pernah bisa kulakukan di rumah besar milik Revan. Dan setiap kali aku melihat perempuan masuk dengan mata penuh beban, aku tahu mereka bukan hanya mencari baju. Mereka mencari keberanian yang pernah hilang. Aku memberikannya, bukan dengan khotbah, tapi dengan cerita. Karena aku tahu, aku pernah di posisi mereka. Suatu hari, seorang wartawan perempuan datang mewawancara. Ia muda, cerdas, dan matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Mbak Aulia, apa yang membuat Mbak ingin membangun tempat seperti ini?" Aku tersenyum, menyeruput teh hangatku, lalu menjawab, "Karena aku pernah tak dianggap. Karena aku tahu rasanya berdiri di depan mertua yang menatap seolah aku aib. Karena aku pernah berharap dicintai, tapi justru dihancurkan. Dan karena aku ingin perempuan-perempuan yang pernah runtuh, tahu bahwa mereka masih bisa berdiri." Ia menunduk, mencatat cepat, lalu berkata, "Kalimat itu akan saya masukkan ke majalah. Ini bukan hanya butik, ini tempat penyembuhan." Aku tertawa pelan. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Saya hanya membuka pintu. Selebihnya, mereka menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang, orang masih bertanya soal Revan, tentang Bu Retno, tentang keluarga itu, dan aku selalu menjawab dengan sederhana. Aku bukan lagi istri Revan, tapi aku juga tidak menyesal pernah menjadi istri dari luka. Karena luka itu, kini telah berubah menjadi cahaya yang memanduku ke tempatku seharusnya berada. Dan aku tidak datang ke dunia ini untuk jadi menantu yang diundang. Aku datang untuk menjadi kuat. Dan sekarang, aku, Aulia, adalah perempuan yang berdiri sendiri. Dengan luka yang berubah jadi kekuatan. Dengan air mata yang berubah jadi langkah. Dengan cinta yang kupelajari bukan dari pria, tapi dari diriku sendiri. Menantu yang tak diundang, tapi juga tak minta disambut. Karena aku tahu, tempatku bukan di bawah kaki siapapun.